Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Setengah jam kemudian, babak pertama yang terdiri dari eliminasi anggota klan terlemah akhirnya sampai pada kesimpulan. Hanya 32 anggota klan masih di atas panggung. Orang-orang yang telah dieliminasi sebagian besar pada lapisan Ki kelima atau keenam dan tidak terlalu kuat dibandingkan dengan murid-murid berbakat dalam klan. Ada juga beberapa anggota klan yang telah mencapai lapisan Ki ketujuh tetapi yang telah kehabisan keberuntungan selama perkelahian dan tersingkir. Yang lain telah diserang oleh banyak lawan dan tersingkir dari panggung menggunakan kekuatan dari jumlah mereka. Ada juga beberapa yang tidak menggerakkan satu jari sama sekali selama putaran pertama, Lin Qian serta kakaknya, Lin Hong, Lin Wu, Lin Yu dan Lin Feng. Hehe, pria itu benar-benar beruntung. Lin Qian secara mengejutkan membantunya bergerak maju ke babak berikutnya. Aku ingin tahu mengapa Lin Qian membantunya mencapai babak kedua. Lin Feng adalah subjek dari segala macam komentar. Tentu saja, banyak dari komentar ini, mengenai mengapa ia bisa pindah ke putaran kedua, tidak akurat. Dia bisa dengan mudah berurusan dengan semua murid di luar panggung dan hanya akan dihilangkan dengan nasib buruk. Dalam kontes putaran kedua ada 4 kelompok yang terdiri dari 8 pejuang. Semua harus menunggu giliran untuk bertarung. Setiap pejuang satu kelompok harus bertarung dengan 7 orang lain di kelompoknya. 2 petarung terbaik dari satu grup akan dapat pindah ke babak ketiga. Pertama, kelompok-kelompok itu harus dibentuk dan kemudian mereka akan diumumkan oleh penatua kedua. Lin Qian dimasukkan ke dalam kelompok pertama. Lin Feng, Lin Yan, Lin Tao, Lin Yue, Lin Ran, Lin Li, Lin Kaizu, Lin Yu, kalian semua ada di kelompok keempat. Ketika dia mendengar nama-nama yang ada di kelompok keempat, penatua ketiga tertawa, semua yang paling lemah berada di kelompok keempat. Mengingat kekuatan Lin Yu, seharusnya sama sekali tidak ada masalah. Lin Yu pasti bisa mendominasi yang lain di kelompok keempat sejauh ini. Kata Lin Badao dengan sopan. Haha, kamu bertaruh. Jika Lin Yu harus bertarung dengan Lin Qian, dia akan mengambil inisiatif untuk menyerah. Kata tetua ketiga yang telah setuju dengan kata-kata Lin Badao. Apakah kamu tahu apa peringkat Lin Feng akan bertahan dalam kelompok keempat? Bisik penatua ketiga sambil tanpa sadar menatap Lin Hai. Tahap pertempuran raksasa untuk putaran kedua dibagi menjadi 4 tahap yang berbeda. Membagi tahap yang lebih besar menjadi 4 tahap yang lebih kecil adalah cara bagi semua peserta untuk terlibat dalam pertempuran pada saat yang sama dan maju ke babak berikutnya bersama-sama. Kelompok pertama, Lin Qian versus Lin Han. Kelompok kedua, Lin Hong versus Lin Lei. Kelompok ketiga, Lin Wu versus Lin Xiao. Kelompok keempat, Lin Feng versus Lin Yan. Orang-orang yang ada di kerumunan merindukan mata mereka ketika mereka mendengar siapa yang bertarung dalam pertarungan pertama dalam kelompok pertama. Semua orang hanya memperhatikan tahap itu. Sepertinya penatua kedua telah secara sukarela mengatur pertempuran seperti itu. Semua pejuang kelompok pertama cukup terkenal. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang Lin Qian dan saudaranya Lin Hong. Lin Wu juga seorang tokoh terkenal di antara para murid generasi muda. Meskipun Lin Feng lemah, semua orang tahu siapa dia di kerumunan itulah alasan mengapa Lin Feng dipilih dan bukan Lin Yu. 8 pejuang berada di daerah masing-masing dari panggung besar. Para pejuang yang paling menarik perhatian dari kerumunan adalah Lin Qian dan Lin Feng. Mereka ingin tahu seberapa kuat Lin Qian. Mereka juga penasaran untuk melihat apa lapisan Qi dicapai oleh Lin Feng, potongan Lin Cleanse dari sampah. Aku menyerah. Kata Lin Han dari kelompok pertama cukup mudah, yang mengecewakan banyak orang di kerumunan. Meskipun demikian, banyak dari mereka yang bisa memahami Lin Han. Jujur, siapa yang punya nyali untuk naik dan bertarung dengan Lin Qian? Kelompok pertama, Lin Qian menang. Mengumumkan penatua kedua. Karena pertarungan pertama dari kelompok pertama tidak terjadi, perhatian semua orang kemudian terfokus pada pertempuran kelompok keempat. Lin Feng versus Lin Yan. Aku tidak mau mempermalukan diriku sendiri dan pedangku bertarung melawannya, aku menyerah. Kata Lin Yan yang telah mencapai lapisan Qi ketujuh dan yang memiliki roh pedang. Kerumunan melihat bahwa Lin Yan, yang telah mencapai lapisan Qi ketujuh, sedang melihat lawannya dengan cara yang sangat arogan. Grup keempat, Lin Yan menang. Penatua kedua mengumumkan hasil pertarungan kelompok keempat.
Apa? Lin Feng tertegun. Lin Yan menang dengan mengatakan dia menyerah. Tapi Lin Yan tampaknya berpikir itu sebagaimana mestinya di sebelah kanan dan meninggalkan arena tenang dan tidak terganggu. Mengapa kamu masih di atas panggung? Tanya penatua kedua kepada Lin Feng yang tidak bergerak sama sekali. Apakah aku sudah menyerah? Tanya Lin Feng. Penatua kedua mengerutkan kening. Orang itu benar-benar tidak dapat mengatakan yang baik dari yang buruk. Menghilangkannya secara langsung adalah cara untuk membantunya, bukan untuk membodohi dirinya sendiri. Menyerah? Tidak menyerah, semuanya sama saja. Cepat dan turun dari panggung pertempuran. Karena aku belum menyerah, apa yang memberi kamu hak untuk menyatakan Lin Yan sebagai pemenang? Tanya Lin Feng mengabaikan apa yang dikatakan penatua kedua. Aku adalah penatua kedua dan aku adalah salah satu dari mereka yang bertanggung jawab memimpin pertemuan tahunan. Hehe, sepertinya tidak ada. Semua orang menganggap penting bagiku, kepala klan. Kata Lin Hai dengan tenang. Dia tetap tenang sambil menahan amarahnya. Penatua kedua, di hadapan setiap anggota Lin Klan saat ini hadir di sini, kamu melanggar aturan pertemuan tahunan dengan segera menyatakan kemenangan Lin Yan. Apa yang memberi kamu hak untuk melakukannya? Klan Head, pertempuran itu tidak perlu terjadi, kita semua sudah tahu hasilnya. Aku membantu kamu untuk tidak kehilangan muka dengan bertindak seperti itu. Tidak perlu mengingatnya, membantu aku agar tidak kehilangan muka. Kamu sengaja mencoba membuat aku membodohi diri sendiri. Sekarang, kamu bisa turun, penatua ke-6 sekarang bertugas memimpin pertempuran. Aku tidak setuju, kata Lin Badao. Aku juga tidak setuju, posisi penatua kedua dibenarkan. Kata Lin Haoran dan Lin Zhen bersama-sama. Apakah kamu bermaksud untuk memaksa tangan aku? Kata Lin Hai melirik mereka semua, termasuk yang lain yang tidak secara langsung berhubungan darah dengan keluarga Lin. Jadi bagaimana jika aku ingin melakukannya dengan cara ini? Kata Lin Hai tersenyum dingin. Kepala klan, penatua kedua tidak melakukan kesalahan. Kamu tidak punya hak untuk merampas haknya sebagai penyelenggara pertemuan tahunan. Jika kamu bersikeras melakukannya dengan cara kamu sendiri, kamu hanya menggunakan jabatan publik untuk membalas kesalahan pribadi. Kamu hanya menakuti semua orang yang merupakan anggota klan Lin menggunakan status kamu sebagai kepala klan. Kata Lin Haoran dengan senyum di wajahnya. Lin Hai tersenyum dingin dan berkata dengan suara rendah, aku tahu apa yang ingin kalian lakukan. Kamu hanya menemukan dalih, jadi aku juga menggunakan dalih. Orang-orang yang dimaksud Lin Hai pura-pura terlihat bingung seolah-olah mereka tidak tahu apa yang dimaksud Lin Hai. Mereka hanya melihat Lin Hai berbalik dan mulai berbicara kepada kerumunan anggota Lin Clan, anakku Lin Feng dan Lin Yan akan bertarung. Lin Feng belum menyerah. Tidak ada dari mereka yang menyerah. Dengan menyatakan Lin Yan pemenang, aku pikir itu membuktikan bahwa dia membenci tradisi klan Lin. Selain itu, ada beberapa orang di sini yang berpikir bahwa aku menyalahgunakan kekuatan aku untuk membalas musuh pribadi, itulah sebabnya aku sekarang memberikan penjelasan kepada kamu semua. Jika Lin Feng memang kalah, itu akan membuktikan bahwa aku salah, dan aku akan turun tahta dari posisi aku sebagai kepala klan. Kerumunan meledak keributan ketika mereka mendengar kata-kata Lin Hai. Lin Feng hanya di lapisan Qi ke-6 3 bulan lalu. Dia mungkin hanya pada lapisan Qi ke-7 pada saat itu. Bagaimana dia bisa bertarung melawan Lin Yan? Bukankah dia memberi yang lain kesempatan dengan bertindak sembrono dalam hal putranya? Mata Lin Badao berbinar gembira. Dia tidak menduga bahwa Lin Hai akan mengatakan hal-hal ini kepada orang banyak. Bukankah mencari alasan lain untuk mengambil alih posisi sebagai kepala klan? Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Tapi jika Lin Feng menang, itu akan membuktikan bahwa penatua kedua benar-benar membenci tradisi klan Lin dan aku akan menghukumnya dengan keras. Nada suara Lin Hai berangsur-angsur berubah menjadi nada yang lebih dingin. Semua orang mulai merasakan hawa dingin di udara. Lin Hai berjudi dengan posisinya sebagai kepala klan yang dipertaruhkan. Aku setuju. Lin Badao segera berkata. Dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Bagaimana Lin Feng seharusnya menang melawan Lin Yan? Aku juga setuju. Kata Lin Zhen. Baiklah, bagaimana dengan kamu, penatua kedua? Kata Lin Hai menatap lurus ke matanya. Penatua kedua diam-diam menghinanya di dalam hatinya. Bahkan jika Lin Feng menang, itu tidak ada hubungannya dengan masalah yang terjadi dengan Lin Badao dan Lin Zhen.
Kedua bajingan ini jelas setuju karena mereka tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menghapus Lin Hai. Keputusan itu hanya membuat penatua kedua merasa seperti mereka tidak mempertimbangkan posisinya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku setuju. Sayang, Lin Haoran mengutuk dengan suara rendah. Lin Feng telah mampu melumpuhkan kultivasi putranya, Lin Heng. Lin Feng setidaknya di lapisan Qi ke-8. Lin Yan akan kehilangan tanpa keraguan. Dia ingin mencegah mereka melakukannya dengan cara itu tetapi Lin Badao dan Lin Zhen telah menjawab terlalu cepat. Pada saat ini dia merasa seburuk elder kedua. Lin Yan, naik ke panggung pertempuran. Pergi dan lawan Lin Feng. Kata penatua kedua dingin dan terlepas sambil melirik Lin Hai. Lin Hai harus menyerahkan posisinya sebagai kepala klan. Lin Yan kembali ke panggung pertempuran. Menyeringai pada Lin Feng, dia berkata, potongan sampah juga akan kehilangan wajah. Selain itu, kamu membuat ayah kamu terlibat dalam situasi ini. Namun, aku, Lin Yan, akan memainkan peran dalam siapa yang akan menjadi kepala klan baru, tidak buruk. Jika kamu menggunakan pedangmu dengan cara yang sama seperti kamu menggunakan kata-katamu, aku akan merekomendasikan mundur. Mati, kata Lin Yan sambil menghunus pedangnya dan melemparkan dirinya ke arah Lin Feng. Pedang bayangan, tersesat, kata Lin Feng dengan tenang tanpa mengangkat suaranya. Dia melompat ke samping. Ki pedang Lin Yan segera menghilang. Tepat setelah itu, sebuah tinju muncul di celah yang ditinggalkan oleh pedang Lin Yan dan melesat langsung ke dadanya, mengirimnya terbang di udara dan turun dari panggung. Pedang panjangnya mendarat di atas panggung. Lin Yan berbaring di tanah di bawah dan tampak sangat bingung dengan apa yang terjadi. Dia telah dikalahkan. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Pedangmu, kecepatanmu, ketepatanmu, kecepatan reaksimu, kamu sama sekali tidak memiliki keahlian dalam pertempuran. Gaya bertarung kamu penuh dengan kekurangan. Kamu adalah penghinaan dan aib bagi pedang yang kamu bawa dan nama Lin Clan. Kamu adalah sepotong sampah. Lin Feng menendang pedang Lin Yan dan mengirimnya terbang ke arah Lin Yan. Tidak hanya itu Lin Yan sangat bingung tetapi seluruh orang banyak juga benar-benar terdiam pada apa yang telah terjadi. Itu sama dengan 3 bulan sebelumnya ketika Lin Feng telah mengalahkan Lin Yun. Lin Feng hanya membutuhkan 1 pukulan. Dia tampak sangat santai dan sepertinya kemenangan yang sangat mudah baginya. Semua orang menatap Lin Feng. Lin Feng percaya diri dan bahkan sedikit arogan pada saat itu sepotong sampah telah benar-benar berubah sejauh ia mampu mengalahkan Lin Yan, yang berada di lapisan Qi ke-7, dalam 1 pukulan. Bagaimana mungkin? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Tanya penatua kedua yang tubuhnya gemetar ketakutan. Dia bisa merasakan tatapan sedingin es memakannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kepala klan, Lin Hai, perlahan-lahan berjalan ke arahnya dengan mata penuh dengan niat membunuh. Udah dulu ya brur, Kang Jenggotnya mau ngopi dahulu. Tetap semangat kawan-kawan. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tell